Hari ini kita bertanya sebetulnya, bagaimana masa depan bangsa ini? Gak ada yang bisa jawab. Padahal negeri ini adalah amanah dari raja-raja besar yang ada di tanah Nusantara ini. Lebih dari 500 kerajaan, lebih 500 raja dan sultan memberikan amanah besar kepada NKRI. Bagaimana masa depan kita nanti? Suatu negara dunia ini secara global ini diambang ketidakpastian ekonomi, ketidakpastian perang dagang, ketidakpastian nilai uang, ketidakpastian hubungan internasional. Jelek menjelekkan, hina menghina, ini terjadi kan. Satu kandung jatuh menjatuhkan, jelek menjelekkan. Satu profesi, satu kantor, satu ruangan, satu angkatan jatuh menjatuhkan. Dan ini menimpa siapa saja, Pak. Bukan hanya pedagang, bukan hanya petani, bukan hanya karyawan, sak ustadznya, sak kiainya, sak bunyainya, sak eningnya, sak gusnya, sama. Tidak mampu mengendalikan lisannya dan jarinya. Maka saudara-saudara sekalian, sekarang dijaga jari. Perlulah nasihat itu. Maka adalu alal khairi kafailihi. Orang yang menunjukkan kepada kebaikan, dia mendapatkan pahala dari kebaikan itu. Sampean nunduni wong apik oleh pahala apik. Sampean ngejaki wong ibadah oleh pahala ibadah. Sampean ngejaki wong ngaji oleh pahala ngaji ini. Anda datang ke sini ngajak rombongan ngaji. Dan saya jamin di sini nggak ada guyonan. Di sini nggak ada gembrang-gembrengan, nggak ada. Di sini kok guyon-guyonnya tidak ada. Karena ini betul-betul saya bentuk dari awal majelis ilmu dan majelis zikir dan majelis taklim. Jadi nggak ada guyon-guyon, nggak ada gembrang-gembreng. Jadi Anda jangan berpikir di sini ada musik, tidak ada. Musik mungkin ada di mobil-mobil, mungkin di tempat-tempat yang lain, tapi pengajian kita nggak ada. Sampai nggak akan menemukan di sini kok saya mencampur adukkan majelis ilmu, majelis zikir, majelis taklim dengan yang berbau musik, tarian, joget, tidak ada di sini. Itu urusannya sebelah, urusannya mungkin saudara-saudara kita yang lain. Kalau di sini sampean dzikir, melatih diri, menjaga lisan, menjaga tangan, menjaga pikiran. Bagaimana pikiran itu stabil? Dikala senang, dikala sulit, dikala suka, dikala bahagia, pikiran stabil. Bahasanya kalau orang Jawa bilang, kalah rawirang, menang rakondang. Biasa-biasa saja. Stabil, pikiran dijaga. Kenapa? Yang kita hadapi setelah Ramadan ini dahsyat, nggak main-main. Yang kita hadapi besok 11 bulan kemudian sampai Ramadan berikutnya, ini luar biasa, Pak. Iri, dengki, jahil mentrakil, jatuh menjatuhkan, benci membenci, musuh memusuhi, jelek menjelekan, gontok-gontok, mungkin perang opini, perang lisan, perang pemikiran, dan bahkan perang fisik. Coba lihat sekarang terjadi perang dagang. Bagaimana Amerika menaikkan tarif biaya masuk dan biaya keluarnya. Ini kalau tidak kita sikapi tentang urusan dunia internasional, jatuh kita. Tapi Anda tidak perlu khawatir. Ini hebatnya umat Islam. Segenting-gentingnya dunia, kita tetap tenang karena kita punya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita ini punya rukun iman. Di antara rukun iman adalah beriman kepada takdir. Baik buruknya yang menimpa kita, ini sudah tertuliskan dalam kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Itu menangnya kita. Itu juga yang membuat kita nggak pernah maju, Pak. Karena terlalu iman dengan takdir. Nah, kamu kok nggak kerja? Takdirnya memang begini. Bukan begitu cara mendefinisikan. Kerja sing pateng sampean ndonga sing mempeng. Hasil akhirnya itulah takdir sampean. Kerja. Orang boleh saja ikhtiar, berasumsi, berekspektasi, boleh. An-nasu bitafkir, wallahu bitadbir. Menungso oleh ngrencanake upaya sekuat-kuat. Tapi jangan lupa ketentuan akhirnya di tangan Allah Subhanahu wa taala. 11 bulan loh besok ini kita arungi sulit, suka, duka, tangis, jeritan, arungi penyesalan, gelisah, goncang, putus asa, ada 11 bulan ke depan. Dan ini bisa menimpa siapa saja. Siapa yang bisa melampaui ini semua? Tentu orang-orang yang mukhlishina lahuddin, orang yang ikhlas menjalankan perintah agamanya. Selamat deh. Selamat. Tentu ke depan nanti kan tidak seperti hari ini, Pak. Bisa jadi mendadak-mendadak, tahu-tahu BBM naik, tarif listrik naik, pesawat naik, karena dampak dari ketentuan bea cukai yang ditentukan di tarif yang ditentukan oleh Amerika. Semua mungkin naik. Mungkin harga ban naik, harga BBM naik, order deal naik. Pesawat pasti naik. Kenapa? Order dealnya Boeing belinya di Amerika semua. Kalau order dealnya naik, mungkin bisa kenaikan dari, ya mungkin bisa 32%. Bisa jadi tahu-tahu dolar juga meningkat. $1 bisa jadi tahu-tahu 32.000, bisa jadi. Kan kita nggak pernah tahu apa yang akan terjadi. Kalau sudah ini seperti ini semuanya kolab. Memang dunia ke depan ini diciptakan hanya negara-negara adidaya yang mengisi dunia ini. Yang lain memang dibikin kolab. Supaya apa? Mudah menguasai dunia. Semudah menguasai sumber daya alam yang ada di negara orang itu. Lo Indonesia ini kaya raya, makanya ngincer akeh. Coba negara miskin, siapa sangat ngincer? Kita ini punya semuanya. Loh, seharusnya negeri kita ini gemah, ripah, lo jinawi, seperti cita-cita para raja-raja dulu. Dulu di zaman Sailendra sudah bisa bangun Borobudur. Dulu di zaman Sanjaya sudah bisa bangun Prambanan. Seharusnya hari ini yang penuh dengan teknologi, yang memang sudah punya APBN lebih dari Borobudur, mungkin lebih dari Prambanan, lebih hebat dari dulu. Kenapa kok tidak sehebat dulu, man? Apa yang kita bangun hari ini belum bisa mengalahkan hebatnya Borobudur, hebatnya Prambanan, hebatnya candi-candi yang gede-gede yang hebat. Wah, biasa. Itu nenek moyang kita dulu yang bangun. Nenek moyang kita, Pak. Sampean percaya tidak percaya, itu yang bangun nenek moyang kita. Itu bukan dibuat oleh jin, setan, iblis, bukan. Itu dibuat oleh nenek moyang kita. Loh, kita ini terlahir dari gen-gennya ribuan, ratusan ribu orang. Beliau itu oleh nenek moyang kita. Hari ini kita nggak bisa bangun. Hari ini, walaupun orangnya jenius, profesor, dokter, bangun jalan 3 bulan rontok jalannya. Aspal rontok 2 bulan aspalnya. Cor-coran 2 tahun meletek cor-coran. Enggak sehebat orang-orang dulu yang bangun Borobudur sampai hari ini. Dibangun pada abad ke-7 Hijriah sampai ke-7 Masehi loh, sampai hari ini. 1300 tahun Borobudur. 1300 tahun, Pak. Masih kokoh. Kita bikin jalan saja 3 bulan melewat. Rontok. Bikin jembatan 2 tahun ambrol. Kok jadi tidak sehebat dulu? Tentu ada masalah. Tentu ada
masalah yang harus diperbaiki oleh bangsa dan negara ini, bukan oleh kita. Kita untuk apa mereka? Bukan urusannya kita kok. Bener banget. Kita urusan ini kerja golek duit somangan. Sing dadeni sapa? Wis nyekel negara. Sing nyekel negara. Jangan tidur saja nyekel negara. Ojo main penak-penak tok, pikirkan negara ini. Apalagi kita telah memutuskan sebagai negara demokrasi yang kedaulatannya ada di tangan rakyat, Pak. Sampeanlah penguasa negeri ini. Sing dadi penguasa-penguasa ini itu pelayan kita itu. Sing dadi DPR wakil kita. Yang menjadi penguasa hakikinya adalah ya rakyat inilah. Oh, mereka itu bekerja, kita yang bayar. Rakyat ini ya. Tapi kenyataannya berbalik, kita yang enak mereka, kita yang susah. Itu. Maka dulur-dulur kabeh, penting ngaji itu. Supaya apa? Sampai ngerti mana yang hak dan yang mana yang batil. Ketika sok sampai jadi anggota dewan, sok dipilih jadi bupati, sok sampai jadi gubernur, sok jadi wakil gubernur, sok jadi DPR RI, fungsi agama itu difungsikan. Kan aneh. Finlandia itu bukan negara agama, bahkan ateis, tapi negeri paling aman, pendidikan paling terbaik, hidupnya paling makmur. Swedia itu rata-rata ateis. Negeri-negeri yang mana tempatnya itu rata-rata ateis, negaranya makmur, aman, nggak ada pencurian, orangnya berpikiran maju, terdidik. Itu dan negeri kita negeri agama. Masjid nggak kurang-kurang puluhan ribu mungkin, waduh, nggak karuan. Kenapa korupsinya paling kenceng? Kenapa malingnya ada di sini? Kenapa garongnya ada di sini? Kenapa pendidikan kita tidak maju? Apa yang salah sebetulnya? Yang salah ini siapa sebetulnya? Apa agamanya yang salah? Kenapa negara-negara ateis itu kok hebat-hebat, maju-maju, luar biasa? Bahkan sekarang itu ada gerakan kembali kepada ateis. Kita ini tidak percaya Tuhan karena Tuhan sebetulnya tidak ada. Itu hanya asumsi dan pemikiran manusia menganggap bahwa oh ada Tuhan. Tuhan tidak ada. Itu kata ateis. Silakan, saya sering ngobrol dengan orang ateis. Teman-teman saya itu banyak ateis. Dia hanya kalau dengar saya, lihat saya tertawa. Kan banyak sering teleponan sama saya. Teman-teman saya di luar kan banyak. Anda masih jadi muslim? Ya, iya. Masih jadi kiai. Ya kenapa? Emang Tuhan ada? Itu. Emang saya yakin Tuhan ada? Siapa yang namanya Allah? Kalau ada yang namanya Allah berarti ada bidanya dulu kan? Orang lahir aja ada yang namanya, ada bidanya. Siapa yang namanya Allah? Berarti Allah dinamai oleh seseorang. Kalau dia benar-benar Tuhan yang menciptakan segalanya, yang awal tentu nggak punya nama. Kalau ada yang namanya berarti dia juga sama dengan kita. Coba mau ngomong apa sampean? Apa nggak cerdas orang ateis? Elon Musk itu ateis, wow, hebat. Yang punya Facebook, yang punya TikTok, yang punya pokok yang punya teknologi, bahkan artificial intelligence yang sekarang marak itu ateis semua. Sedang kita orang agama dihina, Pak. Kita baru punya sajadah, kita baru punya tasbih, kita baru punya dampar pada Quran. Mereka sudah berpikir tentang Mars. Kita masih berpikir bid'ah, dolalah, sah, tidak sah, utuhnya kurang pas. Ini zakat fitrah, ini untuk dia nggak boleh. Hanya masih itu saja. Mereka sudah berpikir bagaimana Mars, bagaimana Venus, bagaimana pesawat angkasa, bagaimana ini dan ini pikirannya sudah maju lebih. Padahal dulu ulama-ulama dulu di zamannya Al-Biruni, Ibnu Sina, Al-Farabi, Ibnu Rus, Ali Al-Maskawaihi, As-Sindi, itu hebat. Kita akhirnya bernostalgia, terlalu banyak bernostalgia dengan masa lalu agama Islam yang luar biasa gemilangnya. Kenapa? Karena generasi kita tidak dididik dengan baik. Banyak kiai yang anaknya nggak bisa apa-apa. Ketika kiai dulu jadi santri benar-benar dia. Kemudian dia meraih cita-cita, bersusah payah, berduka dalam hidupnya, bisa jadi kiai. Ekonominya bagus,
anaknya nggak pinter, anaknya dimanja. Kiainya ramah, tapi kadang bu nyainya jutek. Kiainya sumeh, tapi anak-anak kiainya sombong-sombong banyak. Di sekeliling kita banyak sekali. Kiainya ramah-ramah, bu nyainya jutek. Kiainya karo sama orang, ya tak tulis. Delok punya ini semua. Senyum yang el, bibirnya kayak staples. Ini banyak terjadi. Rubah karakter seperti ini. Momen Ramadan ini pembelajaran bagi kita. Rubah. Anak-anak kiai itu dikenalkan dengan tamu-tamunya. Di sini, ini temannya Umi, ini temannya Bapak, ini bu ini. Jangan sombong, karena anak kiai itu lebih daripada kiai kadang. Anak-anaknya kiai itu lebih dari kiai, bahkan lebih daripada nabi. Sok-sokan, sombong, banyak sekali. Gak terbentuk karakternya. Maka ketika pendiri Uni Emirat Arab, ketika ditanya, ya Tuan Raja, hari ini Anda naik Land Cruiser, tapi orang tua Anda dulu naik onta, dan kakek Anda naik keledai. Anak Anda naik Lamborghini, cucu Anda naik Lamborghini. Bagaimana masa depan cicit Anda? Dia mengatakan, hari ini saya naik Land Cruiser, orang tuaku naik onta, kakekku naik keledai, buyutku naik himar, anakku naik Lamborghini, cucuku Lamborghini, cicitku kembali naik onta. Kenapa? Karena orang kuat banyak melahirkan anak yang lemah. Anak lemah melahirkan cucu yang bodoh. Cucu bodoh melahirkan cicit yang pemalas. Akhirnya di zaman cicitnya kembali naik onta lagi. Ini pelajaran bagi kita. Yang hari ini kita raih, Pak. Yang hari ini sudah kita dapatkan. Ini diraih dengan susah payah luar biasa. Jangan sampai di zaman anak cucu kita besok, ini semua hilang begitu saja. Pentinglah belajar. Hari ini kita bertanya sebetulnya, bagaimana masa depan bangsa ini? Gak ada yang bisa jawab. Padahal negeri ini adalah amanah dari raja-raja besar yang ada di tanah Nusantara ini. Lebih dari 500 kerajaan, lebih 500 raja dan sultan memberikan amanah besar kepada NKRI. Bagaimana masa depan kita nanti? Suatu negara dunia ini secara global ini diambang ketidakpastian. Ketidakpastian ekonomi, ketidakpastian perang dagang, ketidakpastian nilai uang, ketidakpastian hubungan internasional. Apa pentingnya kita? Enggak penting memang. Tapi imbas dari semua itu, kita terimbas, Pak. Ketika nanti kita ngaji, banyak kabar. Itu Bang Ngaji, oh Bapak itu sekarang lagi susah. Oh Bapak itu mobilnya sudah tidak ada, tinggal motor. Sekarang musim hujan nggak bisa ngaji. Terima semua nanti akan terimbas, Pak. Ketika nilai ekonomi Anda jatuh, Anda nggak sempat ngaji, Pak. Dan itu terjadi dimanapun. Maka yang perlu kita bangun adalah, pertama, iman kita dikuatkan. Supaya anak cucu kita diajari iman Islamnya yang tangguh. Supaya mereka tidak berpikir untuk menjadi ateis. Tidak berpikir untuk menjadi komunis. Dan tidak berpikir untuk keluar dari agama yang diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kedua, bekali anak dengan kemampuan ekonomi, kemampuan bekerja,
kemampuan skill yang baik. Ini para kiai-kiai, ustadz-ustadz, gus-gusnya, ning-ningnya ajari skill. Jangan sampai nanti ketika besar melanjutkan perjuangan orang tua, melanjutkan santri, tidak mampu, skillnya tidak ada. Skill dalam bidang pendidikan, skill dalam bidang ekonomi.